Nah, ini kita akan bahas kembali Kejadian 26. Ya, kita akan bahas ketika Ishak itu berada di negeri orang Filistin, berada di daerah kekuasaannya Abimelek. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau bacakan doa dulu, karena ini adalah bulan kitab suci nasional, maka kita akan bacakan dari doa dari kitab suci. Dari bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mari kita buka acara ini dengan tanda kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kebetulan 3 hari yang lalu ya kita perayaan Santo Yohanes Chrysostom. 2 hari yang lalu kita perayaan Salib Suci. Nah, itu 2 perayaan itu menarik. Karena Santo Yohanes Chrysostom ini termasuk beliau yang mewarisi tradisi liturgi Timur. Jadi liturgi gereja Timur itu, Ritus Timur itu diwarisi oleh Santo Yohanes Chrysostom. Nah, itu sedikit tentang beliau. Kebetulan karena minggu ini ada hari di mana beliau dirayakan. Nah, seperti biasa kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik. Sekarang artikel nomor 29. Dituliskan begini. Namun, hubungan kehidupan yang mesra dengan Allah ini, yaitu pada Katekismus Gereja Katolik 28 sebelumnya ya, dapat dilupakan oleh manusia. Disalahartikan, malahan ditolak dengan tegas. Sikap yang demikian itu dapat mempunyai sebab yang berbeda-beda. Protes terhadap kejahatan dunia, ketidakpahaman religius atau sikap tidak peduli, kesusahan duniawi dan kekayaan, contoh hidup yang buruk dari para beriman, aliran berpikir yang bermusuhan dengan agama, dan akhirnya kesombongan manusia berdosa untuk menyembunyikan diri karena takut akan Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan yang memanggil. Ya, ini menarik ini. Ini Gereja Katolik memberikan mungkin data-data aktual, data-data faktual dan data-data aktual. Gitu ya. Kenapa kira-kira orang itu melupakan hubungan dengan Tuhan? Gitu ya. Mengapa orang melupakan agama, mungkin melupakan relasi dengan Tuhan? Nah, itu bisa jadi sebab-sebab ini. Ya, maka dan tetapi seharusnya sebab-sebab ini bukan menjadi alasan yang mendasar, bukan menjadi alasan yang kuat untuk kita meninggalkan relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu yang mau dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 29. Selamat datang yang baru bergabung. Ya, kita baru mulai dan ini kita baru akan mau membacakan bacaan hari ini. Nah, malam hari ini kita bahas dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Nah, kita baca dulu perikop yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Nah, seperti biasa, saya minta tolong teman-teman atau Bapak Ibu di Google Meet untuk membacakan ayat yang nomor genap. Saya akan bacakan ayat yang nomor ganjil. Ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian, engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu.
Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur Tusheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita bahas Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Monggo silakan sharing. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau memberikan kesaksian, atau mungkin ada yang mau bertanya juga boleh. Nah, ini mungkin sempat ada masukan ya bahwa kira-kira mungkin bisa dikasih panduan dalam sharing. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memakai panduan ini, mungkin kira-kira bisa direnungkan kenapa ada pengulangan kisah Ishak dengan Abraham. Kira-kira apakah ada maksud tertentu? Kalau yang kedua, kenapa Ishak mengatakan bahwa Ribka adalah saudaranya? Yang ketiga, Abimelek yang awalnya melindungi Ishak malah mengusirnya dan kembali membuat perjanjian dengannya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal itu? Atau juga mau men-sharingkan hal lain, boleh silakan. Atau mau memberikan kesaksian, atau mau bertanya, silakan. Monggo. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau sharing. Gua bro, Silakan, sikat kok. Yang menarik ketika hambanya Ishak dengan siapa itu yang gembala ya, siapa itu teh? Ya itulah, ya gembala Gerar, nah, bertengkar. Nah, memang sih apalagi di saat-saat seperti ini gitu ya, memang benar sih apa yang kita punya itu titipan dari Tuhan. Jadi ada pendapat dan saya setuju sih dengan pendapat ini. Jadi ketika kita ada ketidakadilan, misalkan harta kita dirampas atau gimana gitu kan, itu kan harta itu kan titipan Tuhan, itu tuh punya Tuhan. Jadi kita berhak memperjuangkan apa yang menjadi milik Tuhan gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan ada kerugian apa ya, kita berhak sih nuntut pakai pengacara atau apa, karena itu hak kita dan itu titipan Tuhan gitu. Dan saya itu setuju banget gitu.
Tapi juga ya makanya dari dulu-dulu kan saya kan selalu ngomong firman ini unik ya. Jadi bisa dipandang dari dua sisi gitu. Bahkan sisi yang berkebalikan. Nah, kalau kita belajar dari Ishak, itu hak Ishak sebenarnya kan, dia menggali sendiri gitu. Orang-orangnya Ishak itu menggali sendiri, itu haknya Ishak gitu. Tapi kita belajar dari sini, Ishak belajar merelakan, melepaskan apa yang menjadi haknya. Ya, dan ini juga saya dapat juga begini. Jadi Gembala Gerar itu kan pemalas ya, pemalas dan ya bodoh lah gitu. Karena udah jelas itu haknya Ishak, tapi dia bilang itu punya saya gitu. Punya saya dari mana, ngegali aja enggak gitu kan. Nah, saya juga belajar di sini ada pepatah bilang jangan berdebat dengan orang bodoh gitu. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, kita pasti ikutan jadi bodoh. Mereka tuh punya kemampuan ya, dalam tanda kutip, punya kemampuan untuk menarik kita menjadi selevel dengan dia gitu. Jadi kita ditarik jadi ikutan bodoh gitu. Karena kalau misalkan kemampuan kita 80 misalnya ya, kita analogikan jadi seperti angka lah ya, kita analogikan seperti itu. Misalkan kepintaran kita, kemampuan kita gitu, kita 80. Sedangkan orang pemalas ini, orang yang bodoh ini, kemampuannya itu 40. Nah, ketika kita one on one gitu, kita mah nggak akan bisa menang lawan orang bodoh itu. Mereka dari 40 itu nggak bisa tiba-tiba menyamai kita 80, nggak bisa gitu, karena dia bodoh gitu. Nah, kita itu dari sudah mengalami level yang 40, kita sudah mengalami level itu. Kita dengan berkembangnya waktu, kita belajar, kita lebih dewasa, lebih bijak, kita mengupgrade diri kita menjadi 80. Nah, karena kita udah 80, kita sudah pernah mengalami yang level 40, dengan mudahnya kita bisa turun gitu. Sedangkan lawan kita, si pemalas ini, dia nggak bisa. Dari 40 nggak bisa dia menyamai pikiran kita, menyamai kemampuan kita. Ke 80 ya susah gitu. Apalagi harus dengan dalam waktu singkat gitu kan, karena berdebat saat itu ya nggak bisa. Jadi lebih baik tinggalkan saja orang seperti itu mah gitu. Karena pernah istrinya si Bro Joseph bilang begini, mengkat, istilahnya ya, mengkat seseorang yang toksik gitu ya, yang toksik seperti itu, bukan berarti kita tuh benci sama mereka, enggak. Kita juga ya tetap merangkul, kita tetap ajak, ayo gimana segala macam, tapi jangan gimana ya, jangan terlalu one on one gitulah sama orang-orang toksik seperti itu teh. Karena mengkat mereka itu bukan berarti kita benci sama mereka, tapi itu menyelamatkan kita juga gitu. Karena ya namanya juga toksik ya, itu bisa menyebar gitu, racunnya tuh bisa menyebar, bahaya gitu. Jadi ya kita juga belajar dari Ishak, meskipun kita punya hak sebenarnya, harta kita, mungkin kedudukan kita dirampas gitu, kita bisa punya hak gitu. Tapi kita belajar dari Ishak, kita belajar merelakan, dan ya udahlah, kasihlah sama orang yang kayak gini mah, ngapain gitu kan. Ya kasarnya ini Mas, saya ngomong keras ini ya, ngomong rada keras ya. Ngapain lah sama orang kayak begini mah, ya udahlah, kalau lu mau ambil ya udah sok ambil aja gitu. Gua mah punya Tuhan, gua mah bisa kok jalan dengan Tuhan, dapat berkat. Dan ini kan terbukti ya, Ishak merelakan kepada orang-orang pemalas itu, ya udah sok aja, dan terbukti Tuhan tetap menyertai dia dan tetap memberkati dia
Mungkin gitu aja sih, Bro. Thank you. Wah, siap-siap. Terima kasih. Mungkin bersesuaian dengan firman yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Gitu ya. Jadi itu perlunya kita mungkin mengatur, ada istilah manajemen kasih gitu, manajemen kasih. Jadi kita tahu di mana circle lingkaran utama kita bergaul siapa, kita lalu lingkaran selanjutnya siapa. Lingkaran pertama mungkin pasangan kalau yang sudah bersuami atau beristri. Pasangan, lalu yang kedua nanti anak, lalu yang ketiga nanti keluarga besar, lalu nanti yang selanjutnya mungkin sahabat. Nah, itu pun juga perlu ada manajemen kasihnya lah. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu gitu ya. Karena memang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Itu yang perlu diwaspadai. Terima kasih, Ko Peter. Luar biasa menyampaikan sisi yang tersembunyi dalam perikop malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Selamat datang juga yang baru bergabung. Kita bahas kejadian 26. Nah, monggo kalau ada yang mau sharing yang lain. Silakan. Ada yang mau sharing yang lain? Josh mungkin, atau Pak Anton, atau Pak Abraham, atau Amel, Mas Kris mungkin, Christine, Silevina, Bu Feli, Tristan, Bu Eka, monggo. Nggak ada yang Nah, kalau gitu silakan, gue aja. silakan. Gue sih penasaran aja sih sama ayat yang kedua ya. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya ya, pada Ishak ya. Ishak apa Abimelek nih? Ke Ishak ya, kepada Ishak ya, Ishak. Ishak. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Itu yang kedua, ayat kedua. Tapi di ayat 24-nya itu Tuhan itu menampakkan diri juga kepada si Ishak ya. Ya, Ishak. Yang menariknya di sini itu Allah ini menampakkan diri juga, dia ngomongnya gini, akulah Allah ayah Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi di sini dua ayat ini yang gue tangkapnya ada di ayat 2 dan 24 ya. Jadi yang ayat pertama itu Tuhan bilang nggak ada kata jangan takut. Tapi di ayat 24 ini ada kata jangan takut. Nah, kalau gua bawa terkait Tuhan Yesus ya di Perjanjian Baru ya. Tuhan Yesus kan juga selalu ya ketika dia mati di atas kayu salib kan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selalu juga bilang jangan takut ya. Apa-apa jangan takut gitu. Nah, yang menariknya ini kenapa ya ketika di ayat 24 justru Allah ini ngomong jangan takut tapi di ayat yang keduanya ini nggak ngomong gitu. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih buat gue. Kenapa ya? Kenapa Allah itu apakah sebelum pergi apakah di sini ada sangkut pautnya dengan Allah itu pengen tahu ya? Pengen tahu apakah Allah itu pengen tahu si Ishak itu mengikuti perintahnya, kemudian ketika si Ishak sudah mengikuti perintahnya barulah ada istilahnya Allah memberikan harapan atau janjinya ya. Jadi jangan takut lah intinya gitu kan, memberikan kayak semacam nasihat ya. Tapi kan kalau yang di ayat kedua kan dia belum pergi ceritanya kan. Makanya Allah ngomongnya gitu ya. Belum pergi, cuma baru mau pergi cuma dibilang sama Tuhan, janganlah pergi ke Mesir gitu. Sedangkan di ayat 24 kan dia pergi ya, sudah pergi ya. Jadi mungkin
nggak ngerti juga gue. Cuma penasaran aja gitu kenapa kok di ayat 24 ngomongnya jangan takut, di ayat kedua nggak ada gitu. Itu aja sih. Mungkin teman-teman juga atau lu Bert ada yang tahu juga kan mungkin kenapa gitu. Atau bertanya-tanya ya. Wah, menarik sekali Kak Abraham ya. Cuma memang kalau dilihat flow-nya secara umum, gitu ya. Menariknya adalah memang tadi yang dibilang sama Kak Abraham ya. Di sini belum pergi, memang. Jadi waktu Tuhan bilang di sini memang dia baru mengalami kelaparan saja. Gitu ya, tapi dia belum dia nampaknya dia mau pergi ke Mesir gitu. Setelah mengalami ini dia mau pergi ke Mesir nampaknya. Setelah dia sampai ke Gerar, lalu nampaknya dia mau pergi ke Mesir. Karena memang kita sudah sempat bahas waktu kisah Abraham ya. Di zaman dulu memang Mesir itu salah satu yang paling subur karena ada Sungai Nil yang menopang perekonomian mereka. Gitu ya. Nah, tapi menariknya gini, ini Tuhan menampakkan diri di sini, memerintahkan Ishak untuk tetap di Gerar, gitu ya. Tapi malah kondisi Gerar itu tidak sesuai dengan harapannya. Ya kan tinggal di negeri ini artinya pas di Gerar itu di Filistin. Nah, tapi pertama memang nampak ada harapan ini bahwa Abimelek melindungi dia. Gitu ya, Abimelek melindungi dia di sini. Lalu gejolaknya mulai kelihatan waktu dia mulai kaya. Ya 13 dia mulai kaya. Gitu kan? Lalu mulai ada iri hati. Dan Abimelek mengusir. Nah, ini jadi mulai muncul gejolak. Waduh, ini Tuhan nyuruh aku tetap di Gerar, tapi kok aku diusir dari sini. Ini muncul gejolak. Jadi kita coba bayangkan jadi Ishak gitu ya. Terus dia mulai pergilah. Dia pergi, dia menggali sumur, gitu ya, yang dulu pernah digali sama bapaknya, tapi terus berantem sama orang-orang Filistin di sana. Pergi lagi dia, ya kan? Terus pas pergi, dia menggali sumur lagi, berantem lagi. Pergi lagi dia. Terus dia menggali sumur lagi. Nah, ini barulah kita di sini tidak ada pertengkaran gitu di Rehoboth itu. Tapi dari sana dia pergi lagi ke Beersheba. Nah, baru Tuhan bilang jangan takut karena itu tadi mungkin Ishak merasa bahwa loh lah aku tuh Tuhan perintahkan datang ke Gerar. Tapi kok kondisinya begini, aku diusir sana, datang ke sini diusir, datang ke sana diusir, datang ke sini diusir gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi Ishak tuh mengalami krisis iman mungkin di sini. Gitu ya. Mengalami krisis iman sampai akhirnya Tuhan bilang jangan takut. Ini kira-kira mirip ketika Yosua harus menggantikan Musa. Menurut saya kira-kira mirip dengan itu. Sampai akhirnya Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu ke Yosua. Karena bisa jadi Tuhan mengerti isi hati Yosua bahwa mulai ada ketakutan di sana. Nah, mungkin ini juga yang melanda Ishak. Gitu. Mungkin di sini mulai ada kekecewaan, mulai ada ketakutan, mulai ada ketidakpercayaan, mulai hilangnya iman di sini. Gitu ya. Nah, bisa jadi begitu. Maka Tuhan bilang jangan takut. Mungkin ya. Nah, atau mungkin jawaban dari saya. Gitu, karena melihat gejolak yang dialami, padahal Ishak sudah taat pada kehendak Tuhan. Nah, itu mungkin dari saya. Dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau memberikan pandangannya bisa juga mengenai ayat 24 ini ya. Kenapa kok Tuhan bilang janganlah takut? Bisa juga. Semoga menjawab kok Abraham. Wah, mantap banget, Pak. Itu benar banget sih menurut gue sih. Karena di perjanjian baru juga kalau kita mengacu ya, ketika yang Tuhan Yesus bilang jangan takut, dia muncul kepada murid-muridnya ketika udah mati itu kondisinya memang pada saat itu murid-murid itu juga galau juga, takut juga ini harus ngapain gitu kan. Terus juga apa kita masih dikejar, kan kondisi itu juga kan murid-muridnya dikejar-kejar juga ya sama orang-orang Yahudi juga gitu.
dan mereka tuh di situ merasa wah Yesus yang dikiranya adalah Mesias mati gitu. Nah, jadi mereka muncul ketakutan dalam dirinya. Tapi itu bener banget sih kalau gue kaitkan ya. Setuju gue berarti, setuju banget. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Nah, monggo yang lain silakan. Kira-kira ada lagi yang mau sharing? Selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas Kejadian 26. Nah, ini mungkin bisa menjawab panduan dari pertanyaan sharing ini, atau mungkin mau menyaringkan hal yang lain, boleh juga, monggo. Atau mungkin memberikan kesaksian atau mau bertanya, boleh silakan. Lagi yang lain? Memang yang paling menariknya adalah ketika ada pengulangan dengan kisah Abraham ya. Gitu. Kalau kita sudah bahas kisah Abraham dan kita waktu baca Ishak ini kok kayaknya berulang gitu ya. Sama-sama ketemu dengan Abimelek, sama-sama menggali sumur, sama-sama berantem. Terus ada sumur Beersheba, itu kira-kira sama gitu. Ada janji Tuhan juga gitu. Terus Abimelek membuat perjanjian tuh kok kayak nampak ada pengulangan gitu. Ketika Ishak bilang Ribka adalah saudaranya, nah itu juga kok nampaknya ada pengulangan di sana. Nah, itu menarik sebenarnya memang perikop ini. Tapi ini perikop kunci menurut saya. Perikop kunci sebagai justifikasi. Nah, justifikasi apa nanti? Nanti akan saya beri paparan. Nah, tapi kalau ada mau sharing tentang hal tersebut juga boleh juga. Monggo silakan. Siapa lagi yang mau sharing? Atau mau bertanya? Atau mau memberikan kesaksian? Jadi mungkin doanya ini ya, singkat ya. Jadi waktu sharingnya lebih lama. Lagi. Ada lagi. Kalau sedikit review tentang minggu lalu, kita bahas tentang kejadian 25 ya. Itu kita melihat bagaimana Ishak ternyata Ribka tuh mandul juga. Jadi selama 20 tahun mereka menikah itu belum punya anak. Sampai pada akhirnya di umur yang ke-60 dari umurnya Ribka, umurnya Ishak, umur 60, Ribka akhirnya mengandung dan ternyata tuh anak kembar. Yang keluar pertama Esau, yang kedua Ishak. Lalu Esau menjual hak kesulungan. Nah, itu menarik tuh. Bagaimana kita bisa belajar banyak sebenarnya tentang Esau. Esau yang sebagai figur orang yang menyepelekan panggilan Tuhan, figur orang yang menyepelekan sesuatu yang daripada Tuhan, itu Esau. Itu. Jadi bahkan dikatakan oleh dalam tafsiran dikatakan Esau itu menjual hak kesulungannya bukan karena dia lapar, bukan karena dia pengen bubur kacang merah itu, lentil Mesir itu, tapi karena dia menganggap hak kesulungan itu tidak berharga. Nah, begitu juga lah yang bisa kita alami kalau kita menganggap panggilan Tuhan itu tidak berharga, maka kita akan mudah sekali terdistrak, atau kita mudah sekali fokus kita pada Tuhan itu teralihkan kepada hal yang lain, entah apapun itu. Khususnya Santo Agustinus mengatakan hal-hal yang materialistik. Atau sedikit tentang minggu lalu. Nah, ini ada lagi yang mau sharing? Monggo. Ada?
Di sini saya kasih ornamen-ornamen ya. Kalau ngelihat ini tuh ingat zaman SD dulu ya, belajar Hono Coroko, aksara Jawa, bacanya monggo, sedikit ornamen. Ada lagi yang mau sharing? Mau kesaksian atau mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akan berikan paparan ya. Oke, kita akan masuk ke paparan. Malam hari ini saya juga nggak akan banyak poin yang tidak akan banyak bahas banyak poin, ya, hanya 3 saja. Nah,